Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Kelompok 1 yang beranggotakan Ali Febrian, Ana Jemraihan, Anissa Fujilestari, Afif Hasanuddin, Chandra Dewi, Dian Sidik, dan Siti Sri Salma. Gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Apakah dalam perambatannya perlu medium atau zat perantara? Jawabannya itu tidak harus. Berdasarkan ada atau tidak adanya medium. Yang pertama, gelombang mekanik itu perlu adanya medium. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang jika digambarkan itu seperti ini. Selanjutnya, bagaimana gelombang elektromagnetik terjadi? Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell. Pada James Clerk Maxwell, jika medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menyebabkan medan magnet. Selanjutnya, beberapa percobaan gelombang elektromagnetik. Percobaan Oersted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Selanjutnya, percobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL, induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Selanjutnya, percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Kebenaran hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Heinrich menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya. Berikut adalah gambar dari parameter gelombang yang menunjukkan adanya periode, waktu yang diperlukan oleh satu, frekuensi, jumlah gelombang tiap detik, amplitude, tinggi gelombang maksimum, dan wavelength, jarak antara dua titik identik dalam satu gelombang. Superposisi gelombang. Prinsip superposisi, jika dua atau lebih gelombang melewati tempat yang sama akan terjadi interferensi yang bersifat aditif. Dua buah gelombang pada frekuensi sama tetapi berbeda dalam fase dan amplitude. Digambarkan pada gambar berikut ini. Interferensi kontrastif terjadi jika dua gelombang tersebut fasenya sama. Interferensi destruktif jika terjadi dua gelombang tersebut fasenya beda. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan suatu gelombang dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan. Arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Berikut sketsa gelombang elektromagnetik. Di bawah ini adalah sketsa gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik adalah fungsi sinus bersifat aditif. Dan di bawah ini adalah penjelasannya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang selanjutnya, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan refleksi, pembiasan refleksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, pengutuban polarisasi. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sepase dan berbanding lurus. Spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang. Yang pertama, gelombang radio. Jangkauan frekuensi cukup luas, memiliki dua jenis modulasi yaitu AM jangkauan luas dan FM jangkauan sempit. Gelombang mikro.
digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak, oven, dan radar. Yang ketiga, sinar inframerah dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi, pemotretan bumi dari satelit. Sinar tampak cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya. 5. Sinar ultraviolet dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Dibandingkan industri, digunakan untuk proses sterilisasi. Sinar X disebut juga sinar Röntgen sesuai penemuannya. Sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Dibandingkan kedokteran, digunakan untuk diagnosa dan terapi medis. Sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis. Daya tembus sangat besar, mampu menembus plat timbal. Kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan seperti digambar. Selanjutnya ada gelombang radio. Dan ada gelombang mikro. Selanjutnya adalah inframerah. Inframerah ditemukan oleh Sir William Herschel, seorang astronom kerajaan Inggris. Inframerah merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang secara umum gelombang inframerah ini mempunyai beberapa sifat penting. Seperti tidak terlihat oleh manusia dan tidak dapat menembus benda gelap. Gelombang inframerah dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang gelombang jarak dekat. Rumus dari inframerah adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan salah satu spektrum yang mempunyai frekuensi. Sesuai dengan namanya, spektrum gelombang cahaya tampak dan dapat dilihat oleh manusia. Cahaya ini sendiri memiliki beberapa ragam warna. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Ultraviolet adalah spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam percikan listrik. Menghasilkan utama ultraviolet di alam ini adalah matahari dan bintang. Selanjutnya adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling besar di antara spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas unsur yang aktif sehingga sinar gamma mempunyai daya tembus yang sangat besar. Hubungan frekuensi F pada panjang gelombang dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Seperti ini rumusnya. Contoh soal, sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz. Tentukan panjang gelombang yang dipancarkan. Jawab. Masukkan rumus tersebut dan hasilnya 200 M. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.